Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sukses. Jumpa lagi dengan gua Nur Lestianto dalam tayangan Gudang Banyak Omong. Hidup itu adalah sebuah pilihan di mana kita harus bisa menempatkan diri di masa yang akan datang. Hidup itu memang rumit, lebih rumit lagi kalau kita tidak bangkit. Jangan terus-terusan mencaci maki, tapi kita harus terus-terusan mencari solusi. Pada malam hari ini gue lagi bersama temen gue yang bernama Suhartawan Hutapea SH. Gimana bro kabarnya? Siap. Kabarnya ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah kabar baik. Selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Dan pokoknya apa tuh namanya? Selalu diberi kenikmatan lah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini bro, kalau yang gue tahu dari lu itu, kita udah berapa lama sih nggak ketemu ya? Kita nggak ketemu itu sudah 4 tahun ada 4 kali ya? tahun Kurang lah. lebih 4-5 tahun lah. Nah. Sudah lama sekali. Lumayan lah ya. Lumayan. Jadi gini sahabat sukses. Ketemu sudah nikah kan? Kamu sudah nikah, saya juga udah nikah kan? Kalau dulu mah ya ini Cuman ya. sama-sama kita nggak datang di pernikahan. Sama jarak ya. Tapi di daerah nikah kita ya. Iya, alhamdulillah hal tersebut tidak memutuskan komunikasi. Tali silaturahmi. Jadi gini sahabat sukses, yang bikin gue menarik dari Bang Awan ini. Panggilan saya Awan ya. Panggilan Awan. Yang bikin gue menarik. Ambil ngerokok bebas kan? Bebas, ngerokok, ngopi. Ngopi dulu. Ngopi Ya. Lanjut. Santai kita nih ya. Jadi yang bikin gue menarik dari gue manggilnya Bang apa Awan aja nih? Nama aja. Ini yang bikin gue yang bikin gue menarik dari si Awan ini kan memang dari mulai nggak ketemu sudah lama. Nah sekarang kurang lebih hampir 4-5 tahun nggak ketemu, dan sekarang sudah ketemu. Memang banyak perkembangan di Awan ini. Alhamdulillah ya. Lestianto. Iyalah doa teman-teman kan. Nurles. Jadi dulu kan posisinya ngontrak ya. Dulu kita cerita sedikit ya. Saya kenal sama beliau ini pada saat dulu tuh saya ospek ya di kampus kalau nggak salah ya. Kebetulan saya panitia ospeknya ya. Nah, dia maba masa baru kan. Saya ketemu lah di situ kan. Itu pun juga penuh dengan drama ya. Secara nggak langsung. Secara nggak langsung kan drama. Ya kekejaman senior lah. Yang disitulah awal dari situ kita mulai kenal ya kan. Dan pada saat itu saya masih semester saya sudah semester 5 ya. Memang pada saat jumpa itu ya saya di Jakarta itu sebatang kara. Fight, jadi kuliah itu dulu sambil kerja ditanya. Jadi ya saya hidup itu pas waktu ketemu itu ala kadarnya aja. Tinggal di kos-kosan ya, tinggal di kos-kosan ya dengan ala kadar. Bahkan dulu saya itu sering minta dia dibawain minum ya. Makanan. Kebetulan kita sama-sama kerja ya. Nurles nih kerja di retail ya dulu ya. Retail ya. Jadi banyak sekali makanan tuh dia. Roti segala macam, roti bekas tapi masih dia makan. Roti bekas, minuman ya, yang nggak laku dijual. Karena retail lumayan besar nggak kita sebut lah ya, di depan kampus tuh besar sekali tuh retail dia tuh. Dan makanan juga banyak kan, tempat tongkrong segala macam. Dia suka bawain saya ya. Itu yang selalu saya ingat. Sampai sekarang tuh selalu saya ingat. Nah, saya pernah dibikin kenyang oleh beliau ini. Karena posisi saya itu sangat-sangat ya memprihatinkan sih enggak, tapi kondisi di mana ya mungkin bisa membayangkan lah ya teman-teman kan, gimana sih kerja sambil kuliah. Nah ya kan, kerja sambil kuliah kita di perantauan, itu yang coba bayangan pasti ada kan. Kalau memprihatinkan enggak sih, tapi agak sedikit sulit aja untuk bergaya hidup
selayaknya orang-orang anak-anak ibu kota ya. Kita kan di ibu kota, apalagi tinggal di Tangsel itu merupakan kota yang berkembang lah ya, berkembang besar. Jadi apapun ada di sini kan. Nah, itulah saya kenalnya di situ, ya kan. Sampai sekarang walaupun kita itu udah hampir 4 tahun, tapi kita tetap komunikasi via media sosial ya. Media sosial. Kita tetap komunikasi karena kita sama-sama berjuang ya. Sama-sama berjuang untuk memperjuangkan taraf kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya kan. Iya. Nah, situlah awal perkenalan kita sama Bro Nurles ini. Dan alhamdulillah yang nampak terlihat sukses kayaknya dia nih. Gini ya, tolak ukur sukses itu sebenarnya diri kita bro, bukan orang lain boleh. Ya kan, kita walaupun seperti ini atau gimana, anggap aja kita sukses lah gitu kan. Ya artinya kan dari kehidupan yang sebelumnya kan kita sudah berubah lah. Kamu juga udah berubah kan, saya juga udah berubah kan. Yang tadinya belum punya istri sudah punya istri, belum punya anak udah punya anak. Gue baru 1, lu udah 2. Belum. Saya 1 juga kan belum lahir, jadi 1. Rencana 2. Berdoain aja semoga lancar persalinannya, anaknya sehat, istrinya juga sehat. Jadi gini, lu memang sebelumnya udah punya niatan mau jadi lawyers gitu sebelum dari jauh-jauh hari? Iya, jadi lawyer itu adalah cita-cita saya. Kenapa cita-cita saya? Bahkan yang saya impikan itu ya memang lawyer dari awal saya kuliah itu kan. Karena jalan satu-satunya untuk untuk mengabdi ke mungkin masyarakat ya sama negara juga tuh ya jalan satunya lewat lawyer. Kalau lawyer itu kan fleksibel juga kan, maksudnya kita bisa membantu masyarakat juga, ya kan? Yang salah dibela. Bukan di situ. Ada ya. nggak sih? Sebenarnya gini bro, orang berpikir itu kan memang banyak orang bilang itu profesi lawyer itu adalah profesi abu-abu. Ya. Tapi menurut saya tergantung dari personalnya pribadi dari si lawyer itu. Apakah abu-abu mau kita bikin hitam, ataukah abu-abu mau kita bikin putih kan gitu kan? Tergantung kitanya sih, tergantung kita yang jalanin. Tapi memang di posisi lawyer itu kesempatannya tuh banyak kan, banyak untuk ke arah yang hitam ya kan, karena kan ada iming nilai atau uang lah di situ kan. Cuman kalau saya menyikapi bukan di situ. Lawyer itu adalah tempat buat di samping saya mencari rezeki, saya mencari pahala. Ya bro bisa lihat lah. Saya nggak terjun cuma di dunia law firm atau kantor hukum, tapi bro tahu kawah candra di muka saya itu awal saya itu masuk dunia hukum itu adalah di LBH dulu, ya, lembaga bantuan hukum ya. Nah di lembaga bantuan hukum itu menurut saya bukan tempat buat mencari materi gitu loh, tapi lebih ke kita mencari pahala di situ, bantu orang gitu loh. Makanya saya bilang sama Bro tadi kalau membela orang yang salah dan benar tuh sebenarnya begini. Dalam hal membela, kita itu nggak membela kesalahan orang, ya kan? Ya perlu diketahui juga itu. Tapi kita membela kepentingan hukumnya aja. Katakan begini bro, orang ini bersalah, ya kan? Jadi di negara kita ada namanya asas praduga bersalah. Jadi sebelum ada putusan pengadilan, orang belum bisa dinyatakan bersalah bro. Makanya di tingkat kepolisian itu ya kan tersangka itu baru sekedar orang yang disangka, baru disangka dia melakukan tindak pidana, katakan tindak pidana pembunuhan, baru disangka dia. Nah, kita nggak boleh menghakimi bahwa ini pelakunya, nggak bisa begitu, tersangka karena baru disangkakan. Terus kemudian setelah diperiksa penyelidikan terus penyidikan di tingkat kepolisian, baru nanti akan dilimpahkan kan ke kejaksaan, ya kan.
kemudian dilimpahkan ke pengadilan ya, untuk dilakukan sidang. Nah, di pengadilan itu status seorang itu akan, yang dirinya tersangka akan berubah menjadi terdakwa. Baru didakwa dia, belum bersalah. Nah, ketika orang dinyatakan bersalah itu ketika orang udah vonis, jadi udah ketok palu nih. Setelah nanti, jadi di pengadilan itu adalah kesempatan si terdakwa ini melalui kuasa hukumnya atau pribadinya dia itu untuk membela dirinya bahwa apa yang disangkakan atau apa yang dakwaan itu nggak benar gitu kan. Makanya jaksa harus membuktikan bisa membuktikan bahwa si orang ini ini bersalah, ya kan? Itu harus membuktikan. Jadi beban pembuktian ketika orang disidangkan itu ya, beban pembuktian dibebankan sama jaksa. Nah, fungsinya lawyer itu adalah kita membela kepentingan, bukan kesalahannya. Jadi katakan gini ya, ini kita analogi aja. Kita membunuh si A. Yeah. Katakan saya membunuh si A. Yeah. Ya kan? Terus saya membunuh si A itu ada satu alasan, bro. Karena dia melecehkan atau memperkosa amit-amit ya istri saya. Saya membunuh dia itu karena si A ini adalah memperkosa istri saya. Karena saya kesalahan saya, ya kan, kekecewaan saya segala macam itu saya bunuh dia. Beda halnya sama saya membunuh si B kan. Saya membunuh si B itu saya bunuh karena saya palak nih. Saya palak dia, saya preman, saya palak dia nggak mau ngasih duit saya. Saya bunuh tuh, itu beda persoalan. Tapi menurut hukum kita, pembunuhan itu sama, ancaman hukumnya sama. Makanya fungsinya kita di situ. Kita akan menggali fakta-fakta persidangan. Kenapa sih kok si orang ini bisa membunuh dia? Ya, setidaknya adanya kehadiran kita ini penasihat hukum itu adalah untuk meringankan si terdakwa ini. Fair nggak? Adil nggak? Ketika si orang yang membunuh saya membunuh si A tadi karena dia memperkosa istri saya, ya kan? Saya katakan diputusnya sama dengan saya membunuh si B tadi, kan nggak adil kan? Saya bunuh B karena dia saya palak, dia nggak mau saya bunuh gitu. Nah, fungsinya saya adalah untuk meringankan. Jadi ada alasan kenapa saya bisa membunuh si A, gitu. Kenapa saya bisa membunuh si B. Itu dua perbandingan ya. Itu fungsi yang kita. Karena hukum kita ya ancamannya sama, nggak ada kualifikasinya misalnya membunuh B karena ini ancaman hukumnya sekian, itu nggak ada. Sama, ancaman hukumnya sama. Gitu. Oh, berarti fungsi daripada pengacara itu bukan membela orang yang salah, tapi menempatkan hukum sesuai pada itu dia. Itu lah lebih arahnya ke situ. Menempatkan hukum sesuai. Jadi aja, sepakat. Memang satu alma mater, cuman kayaknya pemahamannya lebih nyakut ya. Sama aja, kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar lah ya, sama-sama belajar. Jadi gini, di lingkungan ini kadang yang tadi contohnya sama kayak tadi, misalnya ketika si A dia salah kepada si B, tapi si B itu mukul, nah di situ terjadi visum. Tapi kok yang menang malah yang terkena visum. Nah itu tetap gimana tuh? Ini mungkin gini, contohnya begini ya. Utang lah ya. Contohnya kamu berutang sama saya. Saya nagih kamu, ya kan? Karena kamu nggak mau bayar saya, ada yang saya pukul kan begitu kan? Akhirnya kamu visum tuh. Itu lain persoalan. Jadi gini, dalam hal menyelesaikan masalah itu harus kita pilah-pilah, bro. Jangan kita, inilah pemahaman orang-orang sekarang ya. Kadang itu dia orang awam, dia nggak ngerti gitu loh. Jadi kadang itu apa yang dilakukan oleh polisian tuh dianggapnya salah semua gitu. Padahal itu sesuai dengan prosedur kebanyakan kan, sesuai dengan prosedurnya. Katakan yang tadi, kamu punya utang sama saya, saya tagih, kamu nggak mau bayar sama saya pukul. Itu lain persoalan, itu persoalan baru lagi, yaitu persoalan hukum. Ketika kamu tuh visum,
itu udah masuk penganiayaan. 351. Kamu bisa melaporkan saya. Kalau masalah utang piutang gimana? Kan ada mekanismenya. Kalau masalah utang piutang bisa perdata, kita bisa gugat, ataupun ada kalau ditemukan unsur ya kan adanya tindak pidana menggelapkan atau dia nipu, dia utang menjanjikan sesuatu sama kita tapi nggak pernah ada, fiktif, itu bisa kita laporkan ya kan dengan penipuan ataupun penggelapan pasal 378, 372 kan gitu. Itu ada mekanismenya sendiri. Jadi jangan kita main hakim sendiri. Kau nggak membayar saya hajar, itu nggak bisa, itu beda persoalan. Bahkan malah diuntungkan dari sisi kamunya. Iya. Dari orang yang berutang diuntungkan gitu loh. Dia bisa melaporkan saya, kamu bisa melaporkan saya. Yang apa namanya? Yang berutang bisa melaporkan yang memberi utang gitu loh. Makanya dalam hal atau hal-hal seperti itu harus kita pilah-pilah dulu. Jangan kita main hakim sendiri. Semua itu ada mekanismenya. Semua itu ada jalan keluarnya, semua itu ada jalan proses hukumnya itu ada, gitu loh. Makanya fungsi itu kembali lagi ke fungsi lawyer. Jadi jangan segan-segan, ini saya bukan promosi ya, jangan segan-segan kalau seandainya ada kasus seperti itu jangan main hakim sendiri, konsultasikanlah minimal sama lawyer ya kan, sama orang yang ngerti hukum ya kan, supaya dikasih pemahaman, supaya nggak keliru. Jangan konsultasi sama preman. Kalau konsultasi sama preman nanti pemahamannya beda. Atau enggak pakai preman buatan itu kan beda lagi persoalan. Enggak begitu caranya, harus pakai mekanisme yang apa hukum yang dibenarkan lah ya kan. Gitu, bro. Nah, untuk apa namanya, ada nggak hal-hal yang sekiranya itu merasa sulit kasus yang lu tanganin? Pokoknya yang sampai sekarang itu masih terpikirkan gitu. Saya kasus yang besar yang pernah saya tangani itu ya walaupun besar tapi saya masih gabung atau enggak saya masih ikut di law firm senior saya itu ada ya kan. Jadi yang menurut saya masih kepikiran itu adalah perkara first travel. Ingat ya, first travel umroh itu ya kan. Saya sempat atau setidaknya itu pernah menjadi kuasa hukumnya Andika Surahman. Karena istrinya, saya pernah jadi kuasa hukumnya dia. Di situ menurut saya itulah yang apa ya, yang masih terngiang-ngiang ya. Jadi menurut saya berat tuh ketika saya itu membela orang yang di mata masyarakat umum itu udah salah besar gitu loh. Itu dapat kecaman dari beberapa pihak ya, terutama dari pihak keluarga saya itu juga ngecam gitu kan. Akhirnya saya mental juga itu, mental tekanan di mana-mana ya. Jadi di keluarga, di teman-teman juga tekanan. Kenapa sih kamu membela orang salah? Kenapa sih kamu membela orang yang apa namanya yang begitu gitu kan, yang salah, yang ini? Kamu tahu nggak dia itu ini begitu bla bla banyak sekali kan. Cuman tujuan saya itu masuk ke situ ya, saya jadi kuasa hukumnya adalah gini. Saya itu pengen memaksimalkan supaya jamaah itu minimal diberangkatkan, bisa diberangkatkan sebagian gitu loh. Jadi saya concern di situ pada saat itu kan sama teman saya Deski ya, Pak Deski. Saya concernnya ke situ bro, pengen memberangkatkan gimana caranya itu berapapun gitu. Jadi saya saya di Tunggali ya kan, informasi segala macam saya mendorong supaya ada yang, cuman karena tekanan segala macam dan sebenarnya dari Andika sendiri pengen memberangkatkan masih banyak, tapi karena tekanan lah saya lihatnya sih lebih ke kepentingan sih bro. Jadi kepentingan terus ditarik aja gitu loh ke masalah hukum, akhirnya nggak diberangkatkan. Dan sekarang juga saya ngelihat juga dari jamaah juga nggak ada yang diberangkatkan kan, uangnya juga nggak dikembalikan kan. Nah itulah saya yang ada sedikit ganjelan, kenapa pada saat itu kita nggak ini ya gitu, jadi ganjelan, ada yang sedikit ganjelan ya masalah perkara itu. Tapi bisa jadi apa namanya, ada sebuah hikmah lah nanti ke depannya. Iya. Padahal niatnya baik tapi ya gimana. Iya. Kita kan nggak bisa ngambil. Kepentingan, kalau udah kepentingan berat. Bocoran nih, berapa sih paling besar pendapatan apa nih? pendapatan di lawyer sini? Mungkin buat teman-teman juga biar terpacu ini, gitu.
terbilangnya saya lawyer junior ya, karena juga izin saya juga belum lama kan. Saya itu menerima bayaran besar itu 7 hari dibayarnya 100 juta. Masya Allah, 7 hari. berkah. 100 juta itu menurut saya yang paling gede ya. Enggak, karena hitungan dari harinya itu. Dari harinya, 7 hari ya. Bukan katakan per case kan beda-beda. Kadang ada satu case yang dibayarnya lebih daripada itu, cuman kan lama prosesnya kan. Cuman karena ini cuman 7 hari. Saya perapit ya. Pra peradilan itu kan 7 hari itu. Sidangnya cuma 7 hari berturut-turut tuh. Pernah saya di tingkat 100 juta tuh. Alhamdulillah. Pernah itu. Makanya kan ya itu yang tadi di awal gua tuh menarik sama Awan ini pesat. Pertumbuhannya itu pesat. Rahasianya. Nih, jadi gini buat sahabat sukses. Ini Bang Awan ini salah satu founder IMS. Ya, saya salah IMS. satu. IMS itu apa sih? IMS itu law firm IMS itu adalah IMS itu nama singkatan, bro. Jadi I-nya itu Islam. Oh. Menariknya itu ini, kita itu beda-beda suku ya. Si Islam ini dia itu senior saya di organisasi. Dia itu orang Makassar asli. Orang Palupu dia. Terus M-nya itu Muhammad Syafi'i. Nah, Muhammad Syafi'i ini orang Madura asli. Dulu kenalnya juga di organisasi. Ya, pas lagi kita ke ini ya, pas apa? Ketua KPK. Iya. Mau ini ya. Terus yang ketiga itu S-nya itu saya, Soeharto Hutapea. Cuman orang panggilannya Kenawan saya kan, tapi nama di KTP kan itu gitu. Jadi IMS tuh nama kita bertiga. Kita di situ di IMS itu juga kita mengajak menerima ya, lebih tepatnya itu junior-junior yang mau magang itu kita terima. Kita kasih tempat di situ ya kan, supaya dia bisa belajar bareng sama kita. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar dari mereka, mungkin mereka juga bisa ngambil ini dari kita kan gitu kan. Nah, tapi perlu diketahui juga, bro, sebelum kita bikin IMS tuh langsung tuh sebenarnya ada yang lebih dahulu lagi. Kita tuh bikin LBH. Awalnya Lembaga Bantuan Hukum Nata Indonesia itu LBH kita juga tuh, pendirinya kita bertiga tuh. Nah, tapi pada saat itu kita masih bekerja atau kita masih magang nih di kantor hukum lain. Saya dulu magang di Cilandak, salah satu kantor hukum juga besar di sana. Syafi'i juga beda, terus si Islam juga beda, kita magang. Tapi pada saat magang itu kita sudah membentuk LBH itu. Jadi LBH itu fungsinya itu untuk menampung perkara-perkara orang yang nggak punya uang tapi berperkara, atau orang-orang yang dizolimi oleh instansi-instansi atau aparat atau oknum-oknum lah ya lebih tepatnya. Makanya kita ada di situ LBH. LBH itu bukan buat nyari uang. Kalau saya itu buat nyari pahala. Jadi LBH itu proyek akhirat. Saya bilangnya begitu. Teman-teman selalu bilang gitu kan. Nah, jadi kita luangkan waktu dulu 1 minggu itu kita fokus di LBH dulu. Jadi kalau Senin sampai Jumat kita di law firm lain, ya kan, kita nyari nyari penghasilan lah ya di situ ya, buat bertahan hidup ya. Kita nggak munafik lah, namanya orang hidup di perantauan tuh mau nggak mau harus bertahan hidup loh, harus bekerja kan gitu kan. Nah itulah. Tapi setiap Sabtu Minggu kita luangkan waktu buat di LBH itu. Nah lumayan banyak tuh perkara di LBH itu dulu tuh, perkara tanah sulam tuh masuk banyak sekali. Kemudian tapi kita sudah berikrar tuh 3 orang itu. Nah kita itu kerja, tujuan kita adalah nyari ilmu di law firm maksimal 3 tahun gitu kan. Setelah 3 tahun makanya kita belajar, kita maksimal 3 tahun. Setelah 3 tahun kita ngumpul lagi, kita bikin law firm. Itu sudah angan-angan kita, cita-cita kita itu. Jadi kita pada saat kurun waktu 3 tahun itu bukan kita nyari uang juga, bukan sepenuhnya kita nyari uang, tapi ilmu. Bahkan saya itu sampai pulang pagi-pagi terus ya di law firm itu, pulang jam 2, pulang jam 3. Jadi berangkat pagi 3 tahun. Saya masih malin 3 tahun. Islam keluar, Syafi'i keluar, baru terakhir saya keluar nih. Dulu saya belajar hukumnya udah oke, udah bisa, cuman ada yang kelupaan bahasa itu. Saya belum belajar manajemennya gimana nih, masalah back office-nya gimana nih kan.
yang ini kan di belakang apa kantornya itu kan ada orang-orang itu kan buat administrasinya. Saya nambah tuh di situ. Jadi 3 bulan aku masih nambah lagi. Jadi saya itu bilang sama orang kantor dulu, saya pengen ini tuh, pengen jadi BO. BO itu kan kasta terendah kalau di kantor ya kan. Saya pengen jadi BO. Lo ngapain kamu bilang lo? Nggak apa-apa, saya pengen ini. Saya belajar 3 bulan di BO tuh. Jadi mulai dari nyiapin berkas, nyiapin dokumen ya kan, segala macam tete bengek, pengeluaran, estimasi, nentuin harga segala macam itu kan ruang lingkup situ kan. Jadi estimasi kerja gitu, estimasi apa perjalanan itu di situ tuh perannya BO. Nah saya belajar situ. Nah itulah kepake di sekarang itu kepake. Gitu. Berarti memang udah direncanain dari jauh-jauh hari ya, bukan berarti hanya sekedar belajar. Kita rencanain, kita nggak bisa berlama-lama juga di situ gitu loh. Berarti nggak apa namanya, nggak dipungkiri lah, makanya kan alhamdulillah hasilnya juga kan ngikut. Karena belajar apa namanya, bukan belajar sih, banyak nampung hal-hal yang sekiranya memang ngebantu. Iya. Ngebantu. Betul. Makanya kan gue penasaran konsep seperti apa sih yang diterapkan oleh IMS itu sampai perkembangannya pesat. Jadi gini bro, sebenarnya di perkara itu yang paling susah itu bukan masalah perkaranya sih, kalau menurut saya pribadi ya, tapi menentukan harga itu yang susah. Nah, kalau kita itu ngasih harga katakan itu nggak sesuai dengan perhitungan, kadang itu bisa kemahalan, klien nggak mau sama kita ya kan. Kadang kesedikitan kita yang nombok. Nah itu harus mateng perhitungannya. Dan saya selalu sangat hati-hati sekali dalam menentukan nilai itu kan. Jangan sampai kita nombok atau jangan sampai kemahalan juga kan begitu kan. Jadi sedanglah itu nilai yang pas aja kan gitu kan. Terus yang kedua, saya juga mewanti-wanti teman-teman apalagi junior saya, kalau kita nggak menguasai jangan diterima. Jadi kalau kita nggak menguasai perkaranya jangan sampai diterima. Takutnya apa? Nanti orang akan kecewa sama kita. Karena gini bro, kita tuh jual jasa yang nggak terlihat. Jual jasa. Hukum itu udah jual jasa yang nggak terlihat bro. Lebih enak lagi jual gorengan, tahu itu terlihat apa yang dijual. Tahu bentuknya begini, crispy segala macam. Kalau kita kan nggak terlihat, kita branding diri kita kan gitu kan. Nah ketika orang itu sudah nggak kecewa sama kita bro, saya yakin bakal hancur tuh gitu loh. Berarti memang benar-benar harus yang kedua harus komitmen juga. Jadi komitmen tuh harus diperlukan bro. Kalau kita sudah tentang kuasa, sedikit banyaknya yang udah kita sepakati, walaupun nanti di ujungnya kita tuh nombok, kita harus ngambil resiko. Kita harus kayak dagang juga berarti ya, jangan sampai kita ambil nih sepakat nih dengan nilai 50 juta sekian-sekian tapi di ujungnya kurang, kita minta lagi, kalian kan kecewa sama kita. Nah kalau saya, apa yang sudah saya sampaikan, apa yang saya sudah muntahkan dari mulut saya itu pantang buat saya lagi gitu loh. Komitmen apapun itu resiko harus kita ini. Jadi kalau kita udah tantangan kuasa ya itu komitmen, walaupun dibayar kecil sedikit ya harus kita jalanin sama rata buat saya. Mau yang bayar gede, yang kecil, yang sama rata kan saya udah komitmen. Iya. Gitu kan. Jadi buat sahabat sukses mungkin yang mau apa namanya, mediasi ya, lebih kepada mediasi ya, yang gratis konsultasi lah. Kalau apa namanya, kalau mau konsultasi bisa datang ke MS, semua perkara masuk ke situ ya. Semua perkara masuk. Kalaupun kita nggak menguasai pasti kita akan ngambil atau hire lawyer dari senior kita. Kebetulan di samping di MS saya juga di LBH Trisakti juga. Maksudnya ada senior banyak lah di sana. Kalau ada perkara-perkara yang rumit pasti saya akan diskusi atau enggak minimal saya datangkan mereka kan. Gitu. Minimal konsultasi aja lah, konsultasi gratis ya bro. Gratis Datang aja ke mana IMS, alamatnya di Jalan Rawabuntu Selatan, Blok E 1 nomor 28, dekat BPN Tangsel ya, Tangsel. Pasar Modern. Pokoknya gampang kok tempatnya. Banyak sih yang mau gue tanyain tapi gimana ya? Kenapa? Tanya aja. Gue takut di penjara. Nah gini, mungkin ada
apa namanya pesan-pesan dari lu nih buat sahabat sukses yang ngerasa galau di semester 4, semester 2, semester 3 yang mau jadi lawyers gitu. Mau kita gimana caranya biar jadi? Nggak harus jadi lawyer lah ya. Nggak Harus jadi lawyer, jadi gini ya. Kita fokus aja buat kuliah menurut saya kan, karena apa namanya pertanggungjawaban kita itu ya ke orang tua itu ya kita harus selesai. Kita harus selesai, kita harus apa namanya ibaratnya wisuda ya, itu pertanggungjawaban. Setelah itulah baru kita memikirkan aja yang lain. Yang penting kita kalau masih kuliah kita fokus aja gimana caranya biar selesai gitu aja dulu. Tunda pacaran dulu ya. Bisa. Kan? Mungkin itu aja yang apa namanya yang bisa dibahas pada malam ini. Semoga bermanfaat. Aku boleh nggak closing statement? Boleh. Jadi gini ya, mungkin ini bukan closing statement sih, tapi lebih ke ngambil ke ini aja kan. Jadi ya walaupun kita akhir ini kita lihat ya carut marutnya hukum di apa namanya di negara kita ini, ya kan banyak sekali kasus-kasus ya yang mungkin menurut sebagian orang tidak masuk akal lah, atau kriminalisasi segala macam kan, banyak kan. Cuman yakinilah bahwa setajam-tajamnya pedang keadilan itu tidak akan memenggal kepala orang yang benar. Tuh. Semoga bermanfaat, sukses buat kalian. Thank you ya. Thank you bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.